Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama pengurus Paguyuban Pasundan. Hadir di tengah kita yaitu Ketua Paguyuban Pasundan, Profesor Dr. Insinyur R.A. Bustomi Rosadi MS, didampingi Profesor Dr. Undang Rosidin MPD Sekretaris dan Ibu Dede Kurniasi SPD MM sebagai bendahara. Banyak hal yang sudah disampaikan terkait profil sejarah dan perkenalan pengurus di sesi pertama. Sesi kedua ini kita Pak Ketua, Profesor Bustomi, ini perlu juga dijelaskan kepada pemirsa kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh organisasi Paguyuban Pasundan. Silakan. Terima kasih. Sebelum saya lanjutkan, supaya jelas namanya untuk wilayah Lampung itu, ya. Paguyuban Pasundan wilayah Provinsi Lampung. Oh iya. Jadi saya ketua wilayah Lampung gitu. Oke, ya. betul. Itu sebagai. Karena ada wilayah kabupaten kota juga. Kabupaten kota, iya. Ya, jadi kalau provinsi naik nama wilayah. Wilayah. Baik. Tentunya seperti yang sudah terutarakan itu, banyak kegiatan kita lakukan. Secara individu, perannya bagi pembangunan Lampung itu sudah jelas ya. Kita banyak pendidik ya. Selain petani juga banyak pendidik. Itu mungkin nanti oleh Pon akan bisa dijelaskan. Berikutnya kegiatan budaya ya. Kegiatan budaya ini maksudnya itu ada satu kegiatan yang bisa membaurkan antara suku Sunda dan suku Lampung. Nah itu, karena itu kita namakan kegiatan ini kegiatan Lampung Sundanese Art Festival. Lampung Sundanese Art Festival. Sundanese Art Festival. Art Festival. Oh, ada Inggris-Inggrisnya juga. Supaya mendunia gitu. Iya. Oke. Jadi ada 4 gagasan yang mendasarinya. Pertama adalah. Tapi menarik itu, ya, artinya berpadu dengan apa budaya lokal. Iya, betul. Silakan. Jadi gagasannya pertama itu adalah silaturahmi. Dengan kegiatan Lampung Sundanese Art Festival itu, maka warga Sunda dan Lampung dari berbagai kabupaten kota bisa berkumpul di satu lokasi. Betul. Bersilaturahmi. Itu silaturahmi. Silaturahmi kan memanjangkan umurnya. Ya. Yang kedua ada kolaborasi budaya. Jadi bagaimana mengkolaborasikan dua budaya Sunda dan Lampung dalam satu event. Iya. Sehingga orang Sunda tahu itu budaya Lampung, orang Lampung juga tahu Sunda. Iya. Sehingga paguyuban itu bukan paguyuban yang eksklusif, tapi paguyuban inklusif, terbuka, siapapun bisa menjadi anggota. Apalagi kalau sudah suaminya orang Lampung, istrinya orang Lampung, jelas itu terjadi pembauran yang melekat gitu ya. Yang ketiga, gotong royong kebersamaan. Setiap kegiatan dilakukan di manapun, jadi ini 2 tahun sekali ya, diadakan, itu melibatkan stakeholder seluruh masyarakat tadi. Artinya baik pemerintah daerah setempat ya, kabupaten kota sebagai pelaksana, itu kemudian membantu pelaksana, ya. Kemudian Pemprov membantu dalam penyediaan untuk terutama dana pembinaan ya. Kemudian masyarakat dari kabupaten kota juga dengan bantuan pemda masing-masing itu datang ke lokasi dengan biaya sendiri. Iya. Jadi masyarakat dari kabupaten kota Lampung itu datang ke lokasi itu dengan biaya sendiri, menginap juga homestay, bayar sendiri, makan bayar sendiri. Jadi ini semacam gotong royong yang kebersamaannya luar biasa ini. Sehingga ini pesta kita bersama, pesta rakyat ini, dan sifatnya bottom up. Ya. Memang ada bantuan di atas, tapi bukan yang utama. Yang utamanya adalah bottom up. Kegiatan yang dari masyarakat mengakar, kemudian kita usahakan ada bantuan dari Pemprov gitu. Nah itu, yang ketiga ya, kedua ya. Yang ketiga, yang keempat ya. Keempat. Satu tadi silaturahmi, kedua kolaborasi budaya, ketiga gotong royong, keempat pariwisata. Dengan berpindah lokasinya, nanti masing-masing daerah itu mengenalkan ini loh wisata kami. Kemarin Persebaya dikenalkan Krui,
Oh, iya. Luar biasa pantai ini, pantai pesisir barat itu ya di sana Kulipro. Kemudian juga waktu di Labuan Barat ya, kita ada wisata apa namanya Uluan Ugi ya. Di Tanggamus ada Batu Tegi ya. Jadi kita mengenal. Jadi sebelum jauh-jauh keluar, kenali dulu lah tempat ini. Iya, daerah sendiri ya. Jadi intinya adalah kita mencoba membaur dengan warga Lampung, sehingga kita tidak merasa di tempat lain. Kita merasa di bumi Lampung. Dan harus bisa bahasa Lampung. Iya. Nah, jadi di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Bisa dilanjutkan Dede. Jadi si Kamja harus pandai bahasa Lampung. Gitu ya. Jadi, setiap Walaupun kegiatan- Dedenya juga dari kota bumi. Gimana Bu? Setiap kegiatan dikolaborasi. Jadi amun pidato bahasa Sunda harus pidato bahasa Lampung. Jadi amun api ceramah bahasa Sunda, ceramah bahasa Lampung. Ya, pidato Sunda, pidato Lampung. Tari Sunda. Supaya kam betah mending di Lampung. Jadi mahaga ulang alih, mulang tiup, ulang lagu Jawa, lagu Lampung. Amun kak pandai segalona jadi betah. Ulun sayang muni jemakam. Justru amun makam siapa lagi? Amun mak ganta kapan lagi? Ya, jadi mai ngajak tiannya mai betah di Lampung. Jadi kamu harus santun. Walaupun kamu pintar, kamu kaya, kamu jenius, ya kamu siapa? Iya, jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi harus pandai muni. Jadi mak dibudikan unun sebetulnya. Kalau Profesor Ya, undang dari lombanya sendiri tadi sudah dijelaskan bahwa pada waktu perlombaan-perlombaan itu dalam festival itu, kalau ada lomba pidato itu ada pidato Sunda, pidato Lampung. Kolaborasi langsung. Jadi kalau tidak bisa, kemarin juga ada ya pidato Sundanya bagus, Lampungnya nggak bisa. Ada yang bisa Lampung, kemudian Sundanya pakai teks. Gitu. Tapi dia nggak apa-apa. Kemudian ada juga satu lomba yaitu lomba kuliner. Jadi bagaimana lomba kuliner itu yang juara itu dia bisa masak dengan enak, sajian yang bagus, nasi liwet dengan seruit. Gitu kan? Nasi liwet kan bahasa Sunda, seruit perpaduannya. padukan. Jadi masakan itu yang juara itu yang memang betul-betul bisa dinikmati, rasanya bagus di itu. Kemudian tari juga ada tari jaipong, juga tari bedana. Kemudian waktu nyanyi lagu pop song solo song dan rapak sekar atau vokal grup itu harus menyajikan 2 lagu, 1 lagu Sunda, 1 lagu Lampung. Jadi nyanyikan dengan bagus begitu. Nah, kolaborasi budaya itu di satu sisi seperti itu gitu kan yang kita lakukan pada waktu kegiatan unggulan lah di Paguyuban Pasundan, yaitu 2 tahun sekali gitu. Kemudian kegiatan lainnya tadi ada baksos ya, kita baksos ke Pulau Legundi ya, pada waktu itu di sana ada krisis air Pasundan ya. Melakukan baksos. Ya, baksos untuk setelah tsunami ya. Tsunami di daerah itu Pulau Legundi. Jadi Menyiapkan kita air bersih. membuat sumur, jelas resapan untuk air bersih bagi warga di sana. Gitu. Alhamdulillah itu kita berhasil dengan dana ya sumbangan warga Paguyuban. Nah, kemudian kita juga baksos untuk memacu pendidikan di Pulau Tegal. Kebetulan nanti ada Ibu Muniroh sebagai penggagas utama mengembangkan PKBM di daerah itu. Ya. Nah, kemudian kegiatan lainnya ya sementara kita pengajian atau silaturahmi sebelum COVID. Kita aktif pengajian-pengajian keliling dari tempat ke tempat. Kadang-kadang kita menghadiri pengajian yang diadakan di kabupaten kota juga begitu. Nah, itu mungkin yang kita fokuskan gitu kegiatan-kegiatan ini. Kemudian pernah juga kita mengikut sertakan 2 orang anggota Paguyuban Pasundan yang mengikuti seminar internasional tentang budaya Sunda.
Nah, kita sampaikan itu tentang kegiatan 2 tahunan Tradisional Festival. Itu sampai disambut gitu, diapresiasi oleh berbagai kaget begitu kok di Lampung ada sampai festival kolaborasi seni Sunda dengan budaya setempat. Ya, itu sehingga luar biasa menginspirasi. Nah, makanya nama ada bahasa Inggrisnya itu penting sekali karena beliau disajikan di level internasional. Gitu. Cuma lucunya begitu disiapkan dengan berbagai ini ternyata banyak peserta-peserta dari negara lain malah dalam bahasa Sunda, bukan dalam bahasa Inggris. Nah, kira-kira seperti itu. Profesor, itu yang 2 tahun sekarang kan 2023 itu. Kapan lagi itu? Yang ke-7 itu yang nanti tahun 2025 yang ke 8. Lampung Artinya sudah berapa tahun? 3 kali yang 2 aja. 16 tahun. Iya. Cukup menarik gitu. Iya. Saya nggak bayangin apa kata Profesor Undang tadi, perpaduan antara Lampung dan Sunda. Jadi harus siap ini. Jadi kalau kita bicara pembangunan kebangsaan, bukan hanya dalam tataran wacana saja. Kita langsung pada action. Bagaimana terjadinya pembangunan kebangsaan khususnya antara etnis Sunda dan etnis Lampung. Betul. Ini bagaimana? Kalau mereka perkawinan jelas ya itu jelas pasti sudah lancar lah itu ya. Tapi tentunya dengan kegiatan di masyarakat. Ini yang intinya bagi pengurus Sunda siapapun silakan menjadi anggota. Ya, Sunda, Lampung silakan. Ya. Kita sama-sama bangun Lampung ini. Iya. Profesor, ini jadi saya teringat ini soal paguyuban Pasundan ini kan seperti budaya tadi. Saya tanya ini kan singaan itu. Singaan. Jadi kalau misalnya ada warga Lampung atau masyarakat, itu ada nggak yang bisa pesan atau bagaimana itu, Profesor? Singa-singaan. Siap. Siap. Kita ini malah rencana kan di depan sini ada koperasi Pasundan. Itu akan dibuat semacam ada IO yang khusus untuk siapa yang akan memesan seni budaya Pasundan. Nah, nanti kita udah punya Pak, itu sisingaan misal dari Lampung Barat sama Bandar Lampung. Nah, nanti tinggal pesan berapa, nanti sudah kita tinggal ini aja, calling aja. Jadi mulai dari pengantin, adat Sunda, udah ada semua Pak. Jadi perlu saya tambahkan apa yang disampaikan Bu Dede, kami sudah memberikan layanan untuk adat Sunda. Jadi kalau ada hajatan orang Sunda, betul. Kita siap melayani mapag pengantin dengan upacara adat Ualengser. Bagus. Jadi alhamdulillah. Tinggal Kemarin juga paguyuban Pasundan wilayah Lampung. Pak Ayah Hadiat pada waktu di Emersia, di Hotel Emersia itu menggunakan acara adat paguyuban Pasundan, adat Sunda. Kita kolaborasi dengan jurusan seni tari Unik Lampung. Nah, kebetulan di situ juga ada orang Sunda, namanya Pak Prisma dan Bu Fitri Daryanti untuk membantu mengembangkan seni budaya di bidang tari. Yang agak sulit tuh paling sisingannya itu Pak, karena kan itu memerlukan orang banyak dan memang sisingannya khusus. Itu menghubungi koperasi Pasundan apa? Ya, kalau sekarang menghubungi Paguyuban Pasundan wilayah Lampung itu aja udah. Gitu. Insya Allah cukup. Gitu. Ada di Instagram di mana-mana. Ini urusan Pak Undang. Hubungi Pak Profesor Undang. Instagram. Ini nanti kantornya kita mau kan di tempat Pak Jintis yang ada koperasi Pasundan itu. Insya Allah akan di situ. Ya kalau boleh tahu, Profesor, pemirsa Tegar TV perlu juga nomor HP Profesor. Bisa. Nomor berapa, Profesor? Ya bisa bagi para peminat yang ingin menggelar adat Sunda, kan, hubungi ke Sekretaris Paguyuban Pasundan Lampung, nomornya 0813 792 44667. Sekali lagi 0813 792 44667. Insya Allah kita nanti dipersiapkan. Mulai dari anak sunat, pengantin, budaya Pasundan dengan adat Sunda. Jadi nggak usah jauh-jauh. Udah siap. Kita di Hotel Emersia Ini di Pak Hajintis depan kan pakai juga ke adat Sunda dengan kahananya. Kita siap. Kalau misalnya untuk
ini kan kita 17-an Agustus, ada nggak kegiatan dari rencana kegiatan atau kegiatan ke depan ini, Profesor? Ya, sekarang ini kita lagi berkonsolidasi untuk untuk musyawarah sebenarnya. Oke. Jadi kita konsolidasi dalam rangka kepemilikan kepengurusan yang akan datang. 2023 ini? Ya. Oktober? 2024. 24 awal. Oh. Jadi bulan September Ya, 2024. 2024. Oh, September 2024. Sehingga Oh. sekarang Kan udah 5 tahun dari 2019. Iya, betul. Iya. fokusnya ke sana kita. Jadi untuk 17 kita nggak ada acara khusus itu ya. Dan baru Ya. menyelesaikan itu Lampung Sundani Trans Festival Ya. baru Di- seminggu ini baru selesai. Ya. Betul. Baru pembubaran panitianya kemarin gitu. Oh. Ada beberapa ya. Jadi masih udah istirahat dulu lah untuk datang. Tapi jadi berarti tahun 2025 ya? 2024. 2024 masa bakti kami sekitar Selesai. bulan ya bulan September. September lah ya. Ya, dan nanti mungkin ada musyawarah daerah, musyawarah wilayah yang menghadirkan dari pengurus daerah untuk memilih keputusan baru. Menarik. Ya. Ya, Bu Dede, Pak Profesor Undan dan Pak Profesor Bustomi, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Ya, pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Paguyuban Pasundan akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.